Halo guys, ketemu lagi bersama saya Koko Bongkok dari HJM Speed Shop Batam. Hari ini kita bahas kapan sih sebuah TPS itu harus diganti dan gimana cara nentuin TPS itu rusak. Nah, kita mulai dari TPS itu sendiri ya. TPS ini artinya Throttle Position Sensor, yaitu sensor bukaan throttle atau sensor bukaan gas. Berapa besar kita buka gas, ini yang membaca. Lalu, apa gunanya TPS? Ya, TPS ini mengirimkan sinyal, sebenarnya bukan sinyal ya, mengirimkan tegangan ke ECU. Jadi ada tegangan masuk dari aki, lalu di sini saat kita buka gas ini akan diputar. Di dalamnya ini potensio. Jadi dia akan mengirimkan tegangan antara 0,5 volt hingga 4,5 volt, yaitu besaran bukaan gas kita. Tegangannya akan berubah-berubah dikirim ke ECU. Maka ECU akan membaca dan menentukan berapa persen bukaan gas kita dan menentukan berapa api dan minyak yang harus diberikan pada motor kita. Itu fungsi TPS. Lalu, apa bedanya TPS racing dan TPS standar? Sebenarnya tidak ada perbedaan, fungsinya sama. Tapi biasanya TPS aftermarket yang harga lebih mahal, mereka menggunakan chipset lebih bagus. Dengan chipset lebih bagus, pengiriman sinyal tegangan tadi itu memakan waktu lebih singkat alias lebih cepat. Nah, umpamanya biasanya itu ya, pengiriman sinyal atau tegangan dari TPS sampai ke ECU itu butuh waktu antara 1 hingga 10 milisecond. Milisecond ya, artinya per 1000 detik. 1 detik itu masih dibagi 1000. Jadi antara 1 hingga 10 milisecond. Nah, biasanya umpamanya kalau yang original butuh waktu antara 5 hingga 10 milisecond. Dengan yang kualitas lebih bagus, yang spek racing, chipset yang lebih bagus, mungkin dia memakan waktu lebih cepat 1 hingga 5 milisecond. Itu saja perbedaannya. Jadi untuk penggunaan harian, penggunaan TPS racing bagus apa tidak? Ya, sebenarnya bagus-bagus saja karena pengiriman sinyalnya lebih cepat. Tapi akan terasa atau enggak? Kalau untuk penggunaan biasa, menurut saya sehari-hari, terasanya itu tidak akan begitu drastis ya. Kalau di balapan mungkin dari lap time-nya bisa ada pengaruh. Umpamanya satu lap dia butuh 1 menit 30 detik, koma sekian gitu. Nah, di angka di belakang komanya pasti ada perbedaan antara penggunaan TPS yang bagus dan TPS yang jelek. Biasanya angka di belakang koma. Untuk di balapan itu sudah gede pengaruhnya. Karena itu angka di belakang koma itu sudah menandakan motornya lebih kencang, udah bisa ngejar orang melewati satu ban, bahkan satu motor gitu loh, angka belakang koma itu. Tapi kalau untuk penggunaan di harian, di jalanan, ya perbedaan spontannya kayaknya tidak akan begitu drastis terasa. Terus patokan kita spontan atau enggak itu kan tidak ada satu lap time buat patokan pengukurannya. Tetapi untuk di harian menggunakan aftermarket yang lebih mahal pasti akan lebih awet dan lebih bagus. Begitu ya. Nah, terus kapan nentuin barang ini rusak? Biasanya TPS itu kalau rusak ditandai dengan motor berebet. Terkadang motor digas, dari bukaan gas awal hingga separuh motor enak, jalan lancar. Begitu kita pengen nambah tenaga, kita buka gas lebih, motornya malah ngedrop, malah berebet. Nah, biasanya begitu. TPS itu biasanya kalau rusak, potensionya itu akan ngaco di antara kisaran pertengahan itu. Jadi bukaan gas awal biasanya normal, sampai di tengah yang ngaco, kadang di ujung bagus lagi, ada yang sampai ujung ngaco semua. Berikut aku sertakan grafik ya, hasil scanner gimana bentuk TPS rusak. Bisa kita lihat sama-sama. Nah,
Di sini dapat kita lihat itu dinilai TPS-nya, kita buka gas hingga angka 59, buka bacaannya, lalu lihat drop dan turun lagi. Untuk lebih jelasnya ini kita bisa lihat di grafik. Itu saat kita buka gas, grafik akan naik hingga sekitar 3/4 putaran gas lalu akan jatuh. Padahal throttle gasnya itu atau gasnya kita gas sampai habis. Nah, sudah lihat kan? Nah, begitulah kira-kira bentuk TPS dengan sinyal yang rusak. Dan kalau TPS yang bagus, ini grafiknya. Di sini kita bisa lihat throttle positionnya begitu digas langsung naik ke 71,5. Dan ini adalah grafiknya. Dia akan naik drastis sampai di atas, begitu gas ditahan akan rata sebentar, bila kita lepas gas akan turun lagi. Dia tidak akan drop di tengah. Ini adalah tanda grafik dari TPS yang bagus alias normal. Nah, sudah paham teman-teman? Nah, kira-kira kalau untuk menentukan secara teknik, ya kita harus scan ya. Dari situ bisa kelihatan terbaca grafiknya, terlihat juga tegangannya drop apa enggak. Nah, di situ kita tahu TPS itu rusak atau tidak, perlu diganti atau tidak. Kalau secara feeling, biasanya motor digas, awalnya bagus, lalu di tengah ngedrop atau di ujung ngedrop, padahal gas dibuka terus, itu juga biasanya tanda-tanda TPS rusak. Dropnya dalam arti drop berbet ya, karena biasanya tegangannya naik terus jatuh. Jadi bukaan gas kita full, throttle-nya buka habis, udara yang dihisap banyak, tetapi ECU membaca kita menutup gas. Jadi bensin yang disemprotkan malah sedikit. Jadi bensinnya kurang, udaranya lebih banyak. Jadi keiritan motornya, makanya dia akan langsung drop, akan langsung berebut, kok begitu. Nah, itu biasa ciri-ciri TPS rusak. Kira-kira sampai di sini penjelasan saya. Semoga bisa membantu buat teman-teman. Kalau ada yang kurang paham, ada yang mau ditanya-tanya, silakan di komen. Sedapat mungkin akan saya jawab. Yang bisa saya bikinkan video, akan saya bikinkan video. Dan salam olahraga, salam gaspol, jaga keselamatan di jalan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.